Halo teman-teman, kali ini kita membahas langsung di alat hematologi analyzer di display alat. Ini hasil pemeriksaan. Di pojok atas sebelah kiri ada tulisannya positif. Positif artinya pemeriksaannya hasilnya ini kalau bisa dikoreksi dengan hapusan darah atau dilihat lagi, karena ini tidak normal atau tidak terkoreksi oleh alat. Jadi perlu secara manual dengan mungkin bantuan hapusan darah. Tapi ini sudah divalid. Nah, kita lihat di sini pertama WBC-nya 11.760. Ini mungkin dikatakan tinggi. HGB, RBC tidak masalah, tapi WBC-nya ini masih dalam batas normal. HGB-nya min, kan ini ada tanda flagnya means. Kemudian HCT-nya means, berarti ini rendah atau di bawah normal. Jadi kalau dikatakan ini adalah anemia. Nah, kemudian PDW-nya, platelet distribution weight-nya juga means. Nah, lalu kita lihat sini yang lainnya untuk DIFCON-nya, neutrofilnya plus berarti tinggi ya, monositnya juga tinggi. Kemudian di sini limfositnya yang minus, berarti limfositnya turun ya. Jadi kalau dapat kita simpulkan di sini adalah neutrofilia dan monositosis dengan limfopenia. Untuk leukositnya, walaupun leukositnya dapat dikatakan leukositosis ringan dan anemianya, hemoglobinnya anemia ringan. Kemudian kita bisa melihat juga di sini neutrofilnya ya 85% mendominasi dari total DIFCON ya. Limfositnya rendah 5,9%. Jadi limfopenia kalau secara DIFCON persen ini adalah neutrofilia dengan limfopenia. Dan kita bisa melihat untuk IG-nya hanya 0,3%, imatur granulosit. Jadi inilah granulosit yang belum matur. Ya mungkin kategorinya di sini masuk neutrofil batang atau mungkin di bawahnya lagi metamyelosit. IG ada IG pagar ini jumlah, kalau persen. Jadi ada kadar persen dan kadar mutlak. Nah, dari sini. Nah, kemudian dari pembacaan ini kita bisa melihat pleknya dikatakan di sini adalah limfopenia. Limfosit rendah atau limfopenia nanti ya, alat ini mengatakan. Kemudian kita pindah ke grafnya, graf. Nah, ini grafik distribusi sel RBC. Cek dulu. RBC masih memenuhi di tengah-tengah dari dua garis itu ya. Mungkin dia sekitar di 80-an ya. Berarti ini kemungkinan anemianya bisa mikrositik hipokrom atau normosit nomorkorom, tapi kayaknya lebih arahnya kecenderungan ke normokromik normositik anemianya. Nanti kita bisa melihat di MCP MCH-nya. Jadi kan MCH-nya dalam batas normal, berarti normokromik normositer. Nah, kita ulang lagi. Ini anemia normokromik normositer karena dia berada grafnya itu di tengah-tengah dari dua garis itu. Apabila dia bergeser ke kiri itu mikrositik hipokrom, tapi bila bergeser ke kanan makrositik hiperkrom. Nah, PLT-nya masih dalam batas normal juga, tapi ada kecenderungan di sini mungkin plateletnya berukuran normal, sedang, dan kecil, tapi kecil kayaknya agak dominan. Nah, sementara yang giant platelet tidak ada. Nah, kemudian kita pindah ke leukosit. Nah, teman-teman di sini kita ada melihat berkasnya. Pertama yang warna ungu itu kan limfosit, tapi dia tidak memberikan gambaran limfositnya itu lebar tapi kecil ya, warna ungu ya, ungu itu limfosit. Kemudian yang warna hijau itu adalah monosit. Monosit ini melebar ya, berarti dia cenderung banyak. Kemudian lagi di situ warna biru laut atau biru langit itu adalah neutrofil dan basofil. Nah,
Koreksinya ini mungkin bisa juga mengoreksi, siapa tahu dia terbaca basofil. Nah, neutropil dengan basofil, kalau teman-teman bisa melihat di bagian tengahnya itu tebal kan, tebal, di pinggir-pinggirnya itu ada bintik-bintik. Itu artinya kalau tebal ini jumlah populasinya sangat banyak atau tinggi. Sementara yang warna oranye di sebelahnya itu yang sedikit-sedikit titik-titik saja, itu adalah eosinofil. Nah, lalu ada yang warna biru tua di atas tersebar sedikit sekali, itu adalah hematogranulosit. Di sini hematogranulositnya masih dalam batas normal. Dan warna kuning itu adalah NRBC, teman-teman. NRBC tidak begitu banyak ditemukan, dan yang di bawah itu warna paling bawah itu adalah yang warna biru muda keunguan ya. Itu adalah sel ghost, sel yang tidak diketahui. Mungkin dia mirip-mirip dengan sel-sel yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat dari scatter ini untuk monosit yang warna hijau itu ada naik ke atas sedikit. Mungkin juga dia dibaca sebagai limfosit yang ukurannya besar, mungkin abnormal limfosit. Ya mungkin, tapi ada limfosit juga yang atipikal nanti. Ini tidak ada ketemu atipikal. Jadi kalau yang berwarna ungu itu naik ke atas lagi, itu adalah sel limfosit yang atipikal. Tapi kalau limfositnya itu ke bawah, itu adalah limfosit normal. Sementara ini adalah mungkin campuran antara limfosit normal, mungkin juga limfosit muda atau atipikal mungkin. Nah, ini kira-kira seperti ini gambaran grafik dari hematologi analyzer 5 div atau 5 FAT. Nah, kita melihat di kumulatif sekarang. Nah, kumulatifnya ini WBC, RBC, HGB, HCT ini adalah kumulatifnya. Ini tidak begitu bermakna. Tapi kumulatif itu adalah beberapa kali dia periksa. Lalu Q flag-nya di sini apakah mungkin akan ditemukan blast atau abnormal limfosit? Itu sedikit. Kemudian shift to the left atau left shift itu kecil peluangnya. Atypical limfosit juga, NRBC tidak mungkin. RBC agglutination ya ada juga. Nah, di sini turbidity atau hemoglobin yang menginterferensi kekeruhan 90, iron deficiency, HGB defect, fragment cell. Ini maksudnya pertanyaan ini menanyakan nanti di hapusan darah bagaimana nanti, apakah mungkin ditemukan? Kemungkinan ditemukannya mungkin kecil. Bila warnanya itu hijaunya ini sedikit. Apakah klam limfosit? Tidak ada. Ini kira-kira seperti ini masalah di alatnya. Lalu kita pindah ke service. Nah, service ini tidak begitu penting juga. Service kita pindah ke lab only. Nah, ini untuk lab only. Di sini dia mengatakan untuk RBC 4 juta, mikro R-nya itu 11,2, 3,6, HGB ini sama saja, cuma ini untuk lab only saja, tambahan untuk laboratorium saja, tidak dipublikasikan untuk hasilnya dikeluarkan kepada klinisi atau pasien. Ini sebagai tambahan untuk pihak laboratorium melihat dan menyimpulkannya dan membandingkannya ini dengan koreksi hapusan darah. Tapi juga ini mungkin ada juga lab only ini sifatnya itu trial, mungkin seperti dalam hal masih dalam tidak bisa dikeluarkan dengan hasil lab karena memang dalam tahap mungkin ada juga tahap penelitian. Nah, seperti itu. Nah, itu saja kira-kira teman-teman mengenai hasil pemeriksaan hematologi analyzer 5 div atau 5 FAT yang kita baca hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya alat hematologi analyzer 5 div, itu teman-teman sambil belajar ya membaca scattergramnya, karena scattergramnya ini penting buat teman-teman dengan histogramnya.
Jadi dengan melihat skatergram dan histogram teman-teman bisa sudah menyimpulkan kelainannya ini, lalu kita bandingkan nanti dengan hapusan darah dikoreksi. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.